Kami dari Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 GKMI Kenari Kudus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan hamba Tuhan, majelis dan jemaatnya. Tuhan memberkati. Hujan-hujan makan bakmi, masih lapar ditambah roti. Selamat ulang tahun GKMI Kenari. Tuhan Yesus memberkati. Kami pengurus Persekutuan Dewasa Muda El Shaddai mengucapkan selamat ulang tahun GKMI Kenari yang ke-47. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi Remaja Meno Simon mengucapkan Selamat ulang tahun GKMI Kenari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi Anak Joyful Kids mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 GKMI Kenari, GKMI Kenari, selamat ulang tahun GKMI Kenari. Yes! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. GKMI Kenari, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKMI Kenari yang ke-47. Menjadi gereja yang berdampak dan bersinar bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Hari ini 17 Desember 2021 merupakan hari ulang tahun ke-47 dari gereja kita, yaitu GKMI Kenari. Selama 47 tahun, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memelihara, menuntun keberadaan gereja kita GKMI Kenari hingga sekarang ini. Bahkan di tengah masa-masa pandemi, memberikan pertolongan kepada gereja kita, terus dapat melayani jemaat, melayani banyak jiwa, baik secara onsite ataupun secara online. Dan hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 GKMI Kenari. Terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, terus berkembang menjadi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan di kota Kudus ini. Dapat menjadi berkat bagi banyak warga, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menggerakkan setiap kita
bagian setiap anggota keluarga GKMI Kenari mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami diberikan rahmat yang baru di dalam kehidupan kami pribadi. Bahkan kami mengucap syukur hari ini 17 Desember 2021 merupakan hari ulang tahun ke-47 tahun gereja kami yang terkasih, GKMI Kenari. Tuhan Yesus, Engkau yang empunya gereja, sudah peliharakan kami, menuntun keberadaan kami hingga saat ini. Bahkan di dalam masa-masa sulit, di dalam pandemi, Engkau berikan pertolongan, sehingga pelayanan demi pelayanan tetap dapat dijalankan. Itu karena Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu yang mau giat melayani Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati apa yang kami baca, kami renungkan, menjadi satu dorongan bagi kami untuk terus dapat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-41 hingga ke-47. LAI berikan judul di sana, cara hidup jemaat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Di dalam hari yang istimewa pagi hari ini, hari ulang tahun ke-47 GKMI Kenari, saya berikan judul renungan yaitu Gereja yang Sehat. Gereja yang Sehat. Di dalam sebuah artikel, seorang pakar nutrisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Saptawati Bardosono, dia mengungkapkan ada 4 hal yang dapat membuat anak-anak itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan saja tubuhnya yang makin besar dan makin tinggi, tetapi punya keterampilan, kecerdasan yang meningkat, serta memiliki kesehatan mental, kesehatan jiwa, karakter, moral, dan rohani yang baik. Jadi bukan saja semata-mata tubuh yang besar, tapi punya kecerdasan, punya kepandaian untuk dapat melakukan segala tanggung jawab tugas sehari-hari. Bahkan ketika hidup di tengah sesama, mereka punya sikap, perbuatan, perilaku, karakter yang baik. Dan itu semua karena manusia punya kehidupan rohani, relasi yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Maka ada 4 hal
yang perlu dilakukan untuk seorang anak itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Dikatakan yang pertama, perlu asupan nutrisi dari makanan dan minuman setiap hari. Apa yang dimakan, apa yang diminum setiap hari itu menjadi satu sumber kekuatan, gizi, pertumbuhan mereka. Yang kedua, menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dengan melakukan aktivitas setiap hari. Ada sesuatu yang dilakukan oleh tubuh ini, beraktivitas, kegiatan setiap hari. Sehingga ada kesegaran di dalam tubuh, ada kesegaran di dalam pikiran dan jiwa. Dan yang ketiga, memiliki waktu tidur yang cukup dengan kualitas yang baik sesuai dengan tingkatan usia. Tentu kalau anak kecil membutuhkan waktu tidur yang lebih panjang. Tetapi semakin dewasa, waktu istirahat mungkin semakin berkurang. Tapi itu diperlukan. Sehingga ketika manusia bangun dari tidur, ada satu kesegaran yang baru. Alkitab katakan, Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Maka satu hal yang penting, karena di sana semua organ tubuh akan diperbaiki, dipulihkan kembali. Dan yang keempat, jauhkan anak dari stres, tekanan yang berat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, jiwa, ataupun kerohanian mereka. Demikian juga Bapak Ibu, saudara sobat messenger, setiap jemaat GKMI Kenari, bahwa untuk kita dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan gereja yang sehat, maka kita juga memerlukan 4 hal yang dilakukan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, salah satu tanda gereja bertumbuh dan berkembang di dalam ayat ke-47 mengatakan demikian. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini ada salah satu tanda gereja itu bertumbuh, berkembang. Gereja yang sehat. Dan ada 4 hal yang kemudian harus dikerjakan oleh kita semua, jemaat GKMI Kenari Kudus, untuk terus dapat menjadi keluarga jemaat yang sehat. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah ibadah. Ibadah merupakan sumber nutrisi bagi kehidupan pertumbuhan rohani kita setiap hari. Kita menyadari Allah, Tuhan kita, menjadi sumber pusat kehidupan kita semua. Karena itu, bangunlah relasi dengan Dia setiap hari di dalam ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Ibadah hari Minggu, ibadah komisi kategorial, persekutuan-persekutuan, baik itu dalam rumah tangga, di dalam komisi, ataupun komunitas-komunitas di gereja. Ibadah doa, atau persekutuan puji-pujian hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik secara onsite ataupun online. Kita rindu ada persekutuan, perjumpaan ibadah dengan Tuhan setiap hari yang menjadi sumber kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi gereja dengan jemaat yang setia melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki melalui ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Jadi gereja wajib harus mengadakan ibadah, perjumpaan setiap kita umat pilihan Allah dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu penginjilan. Melakukan amanat agung. Gereja dan setiap kita orang-orang percaya dipanggil untuk mengabarkan Injil keselamatan. Memberitakan tentang firman Tuhan melalui persahabatan, melalui kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika gereja, setiap anggota gereja, baik itu komisi senior, perempuan, dewasa muda, remaja, anak-anak, kita selalu menggunakan waktu yang ada untuk bercerita, menceritakan karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang mendengar, mereka menjadi percaya. Mereka menjadi yakin bahwa Yesus Kristus sungguh baik dalam kehidupan setiap kita manusia. Penginjilan harus menjadi salah satu cara yang juga harus dilakukan oleh gereja, yaitu memberitakan Injil keselamatan yang biasanya diadakan melalui KKR yang ada. Terlebih lagi bagi jemaat-jemaat didorong untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, apa yang harus gereja lakukan untuk menjadi gereja yang sehat, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pendalaman Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan berisi petunjuk hidup yang diberikan Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya. Bagaimana kita punya gaya hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita punya gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang dapat melihat kita menjadi garam, kita menjadi terang karena keberadaan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mengapa GKM Kenari kita setiap hari mengadakan doa pagi, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena salah satu ciri gereja yang sehat yaitu setiap hari kita belajar firman Tuhan. Belajar Alkitab yang menjadi otoritas standar dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu bukan saja apa yang baik, apa yang salah. Tetapi apa yang baik dengan apa yang baik, kita memilih apa sih yang Tuhan kehendaki. Mudah bagi kita membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Tetapi ketika kita, apa yang Tuhan kehendaki yang harus saya lakukan, itu hanya dapat kita pahami ketika kita mengerti firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Jemaat GKM Kenari, tiap hari bacalah firman Tuhan. Pelajari, dalami, dan lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Yang keempat, yaitu kita berbagi kasih. Firman Tuhan yang kita baca sudah jelas mengatakan kepada kita, mereka berbagi, menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada saudara-saudara seiman, bahkan kepada sesama, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka masing-masing.
Demikian juga yang harus dilakukan oleh gereja. Maka gereja, bahkan GKM Kenari, kita punya diakonia. Apa gunanya diakonia? Untuk membantu saudara-saudara seiman, anggota keluarga jemaat, mereka yang punya kekurangan, mereka yang hidup dalam keterbatasan. Apa sih yang dapat kita bantu? Kita tolong. Bahkan kita juga punya program rutin, Pawon Berkah, setiap hari Kamis siang, berbagi nasi bungkus kepada warga sekitar gereja. Dan itu memberkati banyak orang. Meski sederhana, tetapi mereka boleh melihat kasih Kristus itu nyata dialami oleh gereja kita, oleh jemaat kita, dan mereka mau berbagi satu dengan yang lain. Demikian juga setiap kita, jemaat GKM Kenari, sobat messenger yang beribadah bersama-sama setiap hari. Kita mau berbagi kasih yang sudah kita terima, kita bagikan kepada banyak orang. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, jemaat GKM Kenari, agar gereja kita dapat menjadi gereja yang sehat. Pertama, beribadahlah dengan setia kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan yang ada, tapi setialah untuk hadir, bersekutu, berdoa bersama-sama. Yang kedua, beritakanlah Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus kepada banyak orang di sekitar kita. Kita dapat menceritakan karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita kepada banyak orang. Yang ketiga, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, yang terus dapat mengubahkan kita dengan pertolongan Roh Kudus menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, yaitu berbagi kasih, terutama kepada saudara-saudara seiman, bahkan kepada sesama kita, agar mereka boleh melihat kasih Kristus itu nyata dalam hidup kita. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja kita, GKM Kenari, yaitu artinya kita semua, jemaat GKM Kenari. Kita rindu gereja kita adalah gereja yang sehat. Karena itu kita boleh mengambil bagian di dalam berbagai pelayanan yang ada di gereja kita. Kita terlibat secara aktif mengambil bagian dalam berbagai rupa penata layanan. Baik itu penyambut, pemusik, pemimpin pujian, atau juga saat ini di dalam masa-masa pandemi, multimedia, kemudian video shooting, semua itu menjadi penting dan membutuhkan keterlibatan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam berbagai pelayanan yang ada. Juga dukung kami dalam doa agar setiap pelayanan demi pelayanan dapat berjalan dengan baik. Doakan setiap hamba Tuhan, majelis pengurus, jemaat satu dengan yang lain dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya yang sanggup memberikan pemulihan kebaikan bagi banyak orang. Dan yang ketiga kita dapat lakukan adalah melalui dana. Tuhan berikan, percayakan kepada kita harta yang dapat kita gunakan untuk mendukung berbagai pelayanan yang ada di gereja kita. Dengan keterlibatan setiap kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya GKM Kenari akan menjadi gereja
yang sehat, mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan. Dan kita tahu dalam ibadah hari Minggu 5 Desember 2021 kita dapat melihat ada 16 saudara seiman yang menyatakan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh bergabung menjadi anggota keluarga Jemaat GKM Kenari. Itu semua mengajarkan kepada kita untuk giat terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja kita. Sehingga Tuhan berkati GKM Kenari ini menjadi gereja yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau sediakan kepada kami sebuah komunitas keluarga Jemaat GKM Kenari untuk boleh mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Tuhan berkati Sobat Messenger dan setiap jemaat GKM Kenari. Terus kami setia menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengambil bagian dalam berbagai pelayanan yang ada di gereja ini. Mengucap syukur untuk pelayanan ibadah, penginjilan, pendalaman Alkitab, dan juga berbagi kasih yang dilakukan oleh gereja GKM Kenari. Sungguh Tuhan berkati setiap pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Engkau yang memberikan pertolongan, mencukupkan akan segala kebutuhan, di mana jemaat-Mu boleh mengambil bagian, baik melalui dana, doa, dan daya. Ketika kami bersama-sama bersatu hati untuk melayani Tuhan melalui gereja kami, GKM Kenari ini, Engkau memberkati kami mengalami pertumbuhan, perkembangan gereja yang sehat. Berkati genap hamba Tuhan, berkati genap majelis, pengurus komisi, beserta dengan seluruh jemaat. Engkau yang memberikan pertolongan, ikat kami dengan kasih, yang boleh bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling berbagi, tolong-menolong satu dengan yang lain. Dan kami belajar untuk saling mengasihi di dalam keberbedaan, bahkan mungkin ada kekurangan, kelemahan. Ajar kami saling mengampuni dan ajar kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mengucap syukur untuk berbagai program pelayanan dalam GKM Kenari yang Tuhan berkati hingga saat ini, khususnya di dalam masa-masa pandemi. Bukan hal yang mudah untuk kami dapat memiliki satu kehidupan yang baru, tapi Tuhan Engkau yang berikan pertolongan. Semua pelayanan demi pelayanan berjalan dengan baik di tengah tantangan kesulitan yang kami hadapi. Itu Tuhan yang bekerja bagi setiap kami. Kami serahkan untuk persiapan rangkaian Natal yang terus sedang dilaksanakan. Engkau berkati kami semua, para panitia, anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Dan sekali lagi kami mengucap syukur untuk ulang tahun ke-47 GKM Kenari. Tuhan berkati kami semua sebagai satu keluarga yang terus mau hidup mempermuliakan nama Tuhan, membangun gereja ini menjadi gereja yang sehat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Setiap jemaat bersatu hati untuk melayani di dalam jemaat GKM Kenari dengan pertolongan daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jemaat GKM Kenari, kita rindu gereja kita menjadi gereja yang sehat. Karena itu ambil bagianlah di dalam setiap penata layanan yang ada di gereja ini.
Hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan terus beritakan kasih Kristus kepada banyak jiwa yang ada sekitar kita. Ketika kita setia melayani di dalam gereja kita, Tuhan Yesus berikan pertumbuhan, perkembangan GKMI Kenari menjadi gereja yang sehat. Selamat ulang tahun GKMI Kenari. Bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Halo semuanya, saya Franky Kunchoro mengundang Anda semua bisa hadir di perayaan Natal tanggal 25 Desember di GKMI Kenari Kudus bertemakan Simfoni bagi Sang Raja. Jam 5 sore dan jam 7 malam, dan kalau Anda mau menyaksikan secara online bisa ke YouTube The Messenger GKMI Kenari. Natal kali ini akan berbeda karena kita akan menyembah Tuhan dengan sangat indah, dan saya percaya ada kuasa kasih Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Sampai berjumpa di 25 Desember GKMI Kenari Kudus. Tuhan